Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dibno. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Materi IPS kelas 7 semester 2 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran: menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Aktivitas kehidupan masyarakat sudah ada sejak masa praaksara dan masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ketiga Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda, sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Kedua, teori Waisya. Ketiga, teori Ksatria. Dan keempat, teori arus balik. Teori Brahmana. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana, karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Teori Waisya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu sedang berkembang karena jalur sutra yang menghubungkan India Tiongkok melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara. Teori Waisya dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Mereka melakukan penyebaran agama Hindu melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang melarikan diri setelah kalah perang. Teori Ksatria dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan G.C. Munz. Teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulung dalam berlaut melakukan interaksi di negeri India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IFDK bernama Bosch. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kutai. 2. Tarumanegara. 3. Sriwijaya. 4. Mataram kuno. 5. Medang. 6. Kediri. 7. Singosari. 8. Majapahit. Berikut ini kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja Kutai pertama adalah Kudungga, kemudian diteruskan oleh Asmawarman dan Mulawarman. Peninggalan yang berharga kerajaan Kutai adalah Yupa, yakni tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Ada 7 yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Letaknya di Jawa Barat. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman.
Peninggalan kerajaan ini berupa 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Cidanghyang. Dalam Prasasti Tugu diceritakan bahwa raja memerintahkan pembuatan saluran air di Sungai Gomati sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi untuk pertanian dan juga untuk mencegah bahaya banjir. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Lokasinya berpusat di tepi Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Bala Putradewa pada abad ke-9 Masehi. Bukti kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Dari prasasti antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Nalanda, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Talang Tuo. Selain itu, dari catatan musafir Cina yang bernama Yi Xing atau Yi Jing yang datang ke Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, Kerajaan Sriwijaya memiliki peranan penting sebagai pusat perdagangan dan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Lokasi kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi-candi yang monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Keberadaan Mataram kuno diperoleh melalui prasasti peninggalannya seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, dan Prasasti Klurak. Kerajaan Mataram kuno awalnya diperintah oleh Raja Sana, kemudian diganti oleh dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Raja Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran. Setelah itu pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Mataram Hindu, wilayahnya di Jawa Tengah bagian utara dan diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya, serta Kerajaan Mataram Buddha yang wilayahnya di Jawa Tengah bagian selatan, dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Sailendra. Namun perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Kerajaan tersebut berhasil dipersatukan kembali oleh Rakai Pikatan setelah ia menikah dengan Pramodawardhani, putri dari keluarga Sailendra. Sepeninggal Rakai Pikatan, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Dyah Balitung, dan pada masa tersebut Mataram kuno mencapai kejayaannya. Raja-raja yang memerintah setelah Dyah Balitung adalah Raja Daksa, Raja Tulodong, Rakai Wawa, dan Empu Sinduk. Pada masa pemerintahan Empu Sinduk, Kerajaan Mataram pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Penyebab pindahnya kerajaan tersebut diperkirakan karena terjadinya bencana alam, yakni meletusnya Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan dan adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Medang berdiri sekitar abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno setelah ibu kotanya dipindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tepatnya dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Pendiri Kerajaan Medang adalah Empu Sindok. Ia mendirikan dinasti baru yang disebut Dinasti Isyana. Pada tahun 1016 terjadi tragedi di Kerajaan Medang. Pada waktu itu Raja Dharmawangsa sedang mengadakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga, seorang putra Raja Udayana dari Bali. Di tengah suasana pernikahan tiba-tiba ada serangan dari Raja Wurawuri. Dalam serangan tersebut seluruh anggota keluarga Raja Dharmawangsa meninggal.
Airlangga berhasil menyelamatkan diri bersama seorang pengikutnya bernama Narotama. Ia kemudian berhasil membangun kembali kerajaan Medang. Pada tahun 1019, ia dinobatkan sebagai raja, menggantikan Dharmawangsa. Setelah berkuasa selama 23 tahun, ia menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya. Namun putrinya menolak. Akhirnya Airlangga membagi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya terletak di sekitar Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri merupakan hasil penyatuan antara Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Penyatuan tersebut terjadi pada tahun 1049. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan tersebut adalah Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Jayabaya. Beliau berhasil melaksanakan pemerintahan dan mengembangkan kerajaan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan dengan baik. Kekuasaan Kertajaya diambil alih oleh Ken Arok dengan bantuan kaum Brahmana. Sejak saat itu kerajaan Kediri berakhir dan digantikan oleh Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Lokasi kerajaan terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Bukti sejarah kerajaan Singosari adalah Kitab Pararaton. Dalam kitab ini dikisahkan bahwa Ken Arok awalnya seorang Akuwu di Tumapel setelah berhasil merebut kekuasaan dari Akuwu Tunggul Ametung. Sejumlah kaum Brahmana datang ke Tumapel dan meminta perlindungan kepada Ken Arok karena berselisih dengan Raja Kertajaya. Selanjutnya dengan dukungan para Brahmana, Ken Arok mengambil alih kekuasaan dari Kertajaya sehingga pusat kerajaan pindah dari Kediri ke Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Kertanegara. Singosari mengalami keruntuhan setelah terjadi pemberontakan dari Jayakatwang yang menyebabkan Kertanegara terbunuh. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Terletak di sekitar Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Jayakatwang. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Beliau dinobatkan sebagai Mahapati dan mengucapkan sumpah untuk mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa, sehingga wilayah Nusantara berhasil dipersatukan di bawah kerajaan Majapahit. Pada masa puncak kejayaannya, kerajaan Majapahit mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang agraris dan maritim. Setelah Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada meninggal, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal tersebut karena Gajah Mada tidak mempersiapkan generasi penerusnya. Selain itu karena perang saudara yang disebut Perang Paregreg. Sejak saat itu kerajaan Majapahit tidak mampu lagi bangkit dan akhirnya runtuh setelah mendapatkan serangan dari kerajaan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Bidang pemerintahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Kedudukan raja diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Bidang sosial. Munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Ketiga, bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Kemudian menjadi pusat-pusat agama Hindu-Buddha di Indonesia. Keempat, bidang kebudayaan. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menjadi proses akulturasi atau perpaduan seperti dalam seni bangunan,
seni rupa dan seni ukir, serta sastra dan aksara. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Candi dan stupa. 2. Gapura. 3. Petirtaan. 4. Patung atau arca. 5. Relief. 6. Prasasti. 7. Kitab. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.